Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang media pengajaran, sarana dan prasarana serta dana dalam proses pendidikan Islam. Belajar dan mengajar merupakan dua kegiatan tunggal yang memiliki makna yang berbeda. Belajar diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku karena pengalaman dan hasil yang diperoleh. Sedangkan mengajar adalah kegiatan penyediaan kondisi yang mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk membentuk siswa yang berkualitas. Faktor utama yang mempengaruhi keberlangsungan proses pendidikan adalah kualitas pengajar dan kegiatan belajar siswa. Tetapi ada juga faktor lain seperti sarana dan prasarana, media pengajaran, kurikulum, dan dana. Yang tanpa adanya faktor-faktor tersebut, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara lancar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan lembaga pendidikan Islam, agar dapat mewujudkan suatu lembaga pendidikan Islam yang bermutu, maka keberadaan sarana, prasarana, dana, dan media akan menjadi salah satu tolak ukur untuk berhasil atau tidaknya lembaga pendidikan Islam mengembangkan suatu lembaga pendidikan yang bermutu. Karena bila sarana, prasarana, dana, dan media memadai, lalu ditopang oleh kemampuan guru dalam mengajar dan kemauan yang sungguh-sungguh dari peserta didik untuk belajar, maka usaha untuk mewujudkan suatu pendidikan Islam yang bermutu itu dapat diwujudkan. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan guru sangat baik dan kemauan sungguh-sungguh dari peserta didik untuk belajar, tetapi tidak ditopang dengan sarana prasarana, dana, media, maka akan sulit untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Dan melihat begitu pentingnya peran sarana dan prasarana, termasuk media pembelajaran, serta keberadaan dana di dalamnya, maka dalam pembahasan ini diulas topik kajian tentang media pengajaran, sarana dan prasarana, serta dana dalam proses pendidikan Islam, demi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran penting media pembelajaran, sarana prasarana, serta dana dalam upaya untuk mewujudkan suatu lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Media pengajaran dalam proses pendidikan Islam. Media pengajaran adalah segala perbuatan, keadaan, dan benda yang sengaja diadakan dalam proses belajar mengajar dalam lingkungan pelaksanaan pendidikan, dengan harapan adanya hal-hal tersebut dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi. Jadi media memiliki pengertian yang sangat luas. Hakikat proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan ini berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik verbal yaitu kata-kata maupun tulisan, atau non-verbal. Proses ini dinamakan encoding. Penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut oleh siswa dinamakan decoding. Dalam penafsiran tersebut, ada kalanya berhasil dan ada kalanya tidak berhasil atau gagal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kegagalan atau ketidakberhasilan dalam memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat, atau diamati. Kegagalan atau ketidakberhasilan itu disebabkan oleh gangguan yang menjadi penghambat komunikasi, yang dalam proses komunikasi dikenal dengan istilah
noise. Semakin banyak verbalisme, semakin abstrak nyata pemahaman yang diterima. Dengan demikian dapat dipahami bahwa media pembelajaran adalah sarana dijadikan tempat untuk pentransferan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, di mana sarana tersebut baik dalam bentuk tulisan dan kata maupun dalam bentuk bukan tulisan ataupun kata. Bentuk-bentuk media pengajaran. Media pengajaran yang dipakai dalam proses pendidikan berbentuk media grafis, media audio, media proyeksi diam, dan media perilaku manusia. Media grafis. Media grafis adalah media visual, di mana pesan yang akan disampaikan dapat dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi, serta simbol-simbol yang ada perlu dipahami secara tepat dan benar agar proses penyampaian pesan dapat berhasil secara efektif. Contoh dari media grafis ini adalah gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, poster, peta, dan globe. Yang kedua adalah media audio. Media audio adalah media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Dalam media ini, pesan pembelajaran disampaikan ke dalam lambang auditif, baik bersifat verbalis, misalnya dalam bentuk kata-kata, atau bahasa lisan seperti pelafalan, maupun yang bersifat nonverbal. Contoh dari media audio ini adalah radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual. Media jenis ini hampir sama dengan media grafis dalam segi penyajiannya, di mana dalam media grafis oleh interaksinya yang ada dapat berjalan secara langsung dengan pesan media yang bersangkutan. Dan sedangkan dalam media proyeksi diam, pola interaksinya harus diproyeksikan dengan proyektor terlebih dahulu agar pesannya dapat dilihat oleh siswa sebagai penerima pesan. Contoh dari media proyeksi diam adalah film bingkai, OHP, dan lain-lain. Yang terakhir adalah perilaku manusia. Oleh karena pendidikan Islam juga mengutamakan pengajaran ilmu dan pembentukan akhlak peserta didik, maka media untuk mencapai ilmu adalah alat-alat pendidikan, sedangkan media untuk pembentukan akhlak adalah pergaulan. Dalam pergaulan edukatif, pendidik dapat menyuruh atau melarang peserta didik untuk mengerjakan sesuatu. Ia dapat menghukum peserta didik sebagai koreksi atas tingkah lakunya yang salah dan memberi hadiah sebagai pendorong untuk berbuat yang lebih baik. Dan perlu juga diketahui bahwa ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media untuk suatu pelajaran. Di samping kesesuaian antara tujuan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan media di mana keempat faktor tersebut yaitu ketersediaan sumber dana, tenaga dan fasilitas, kepraktisan, dan ketahanan media yang digunakan, serta efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Manfaat media pengajaran dalam proses pendidikan Islam. Manfaatnya di antara manfaat-manfaatnya yaitu membantu peserta didik dalam proses belajar, memudahkan pendidik dalam menyampaikan pengetahuan, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan sesuai kebutuhan, dan membuat konkret konsep yang abstrak. Selanjutnya adalah sarana-prasarana dalam proses pendidikan Islam. Sarana pendidikan Islam adalah berbagai peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran pendidikan Islam. Dan prasarana pendidikan Islam adalah berbagai fasilitas yang secara tidak langsung
dapat menunjang berlangsungnya proses pendidikan Islam. Bentuk-bentuk sarana dan prasarana pendidikan Islam. Bentuk sarana dalam pendidikan Islam yaitu perlengkapan sekolah seperti bangku, meja, buku, dan lain-lain. Lalu gedung sekolah, ruang kelas, dan media pembelajaran. Dan bentuk prasarana dalam pendidikan Islam yaitu jalan menuju sekolah, halaman sekolah, taman sekolah, masjid sekolah, lingkungan sekolah, dan fasilitas sekolah. Manfaat sarana dan prasarana pendidikan Islam di antaranya yaitu memudahkan untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran materi-materi pendidikan Islam, perangsangnya timbulnya imajinatif siswa dalam proses pembelajaran materi-materi pendidikan Islam, memudahkan pendidik dalam mengelola proses pengajaran materi-materi pendidikan Islam, dan memudahkan terwujudnya siswa yang bermutu pada mata pembelajaran pendidikan Islam. Dan untuk manfaat prasarana pendidikan Islam diantaranya memudahkan siswa mengikuti proses pembelajaran pendidikan Islam di sekolah, memudahkan pendidik dalam mengelola proses pengajaran agama Islam di sekolah, mewujudkan terjadi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, dan yang terakhir, menjadi daya tarik bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan yang dikelola. Dana dalam proses pendidikan Islam. Dana dalam proses pendidikan Islam adalah uang yang disediakan dan dipergunakan demi kebutuhan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Islam, termasuk perawatannya serta demi untuk gaji bagi pengelola pendidikan Islam. Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa sekolah membutuhkan dana. Dana adalah uang yang sudah pasti dana itu diperlukan untuk 1. Pengadaan alat-alat, 2. Untuk gaji guru dan pegawai, 3. Untuk pemeliharaan alat. Bentuk-bentuk pendanaan dalam proses pendidikan Islam. Bentuk pendanaan yang dapat diperoleh dalam proses pendidikan Islam diantaranya yaitu wakaf, zakat, sedekah, hibah, dana pemerintah, dan iuran sekolah. Yang pertama adalah wakaf. Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum yang merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan dai, dan mempersiapkan kebutuhan kaum miskin. Yang kedua adalah zakat. Zakat adalah harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu kepada mustahik zakat. Yang selanjutnya adalah sedekah. Dan selanjutnya hibah. Hibah itu adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan, dan ilmiah. Selanjutnya adalah dana pemerintah, merupakan dana dari pemerintah umum, meliputi penerimaan dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak, pajak pendidikan dari perusahaan, iuran pembangunan daerah, keuntungan dari sektor barang dan jasa. Dan terakhir adalah iuran sekolah, yaitu berupa sumbangan SPP, sumbangan pembinaan pendidikan atau badan penyelenggara pendidikan. Manfaat pendanaan dalam proses pendidikan Islam. Manfaatnya diantaranya meningkatkan produktivitas pengajar karena guru akan tambah semangat. Lengkapnya fasilitas pendidikan, lancarnya proses pendidikan, menambah semangat pelajar, dan menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Kesimpulan, media pengajaran, sarana, prasarana, dan dana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam, karena tanpa adanya hal-hal tersebut,
proses pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.